Halo, di video ini kita bakal unboxing and quick review Samsung Galaxy S22. Untuk seri yang bakal kita unboxing ini serinya SM S901E dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Untuk warnanya sendiri seperti warna kotaknya itu yang kita bakal review, warnanya black, nama resminya kalau nggak salah clear black. Langsung aja kita lihat dalam kotaknya, ada HP-nya pastinya. Terus ada satu kotak lagi, ada SIM ejector, terus di dalamnya ada buku-buku petunjuk dan USB Type-C to Type-C. Tidak ada charger seperti biasa. Nah, untuk HP-nya bagian bodinya menggunakan aluminium frame dengan cover Gorilla Glass Victus. Di bawahnya ada slot SIM, USB Type-C, dan speaker. Speakernya ini stereo atas bawah. Terus di belakangnya ada 3 kamera, 1 flash, dan bodinya tadi kacanya itu Gorilla Glass-nya di coating Dove, jadi terasa premium. Untuk tebal HP-nya ini 7,6 mm dengan berat 168 gram dan sudah IP68 rating. Langsung disambut dengan layarnya yang berukuran 6,1 inch, kecerahan maksimal 1300 nits, menggunakan refresh rate 120Hz. Untuk main game pastinya udah lancar. Didukung dengan chipsetnya yang 4 nanometer dan RAM 8GB, Androidnya 12, One UI 4.1, dan bisa upgradable ke Android 13 One UI 5. Internalnya 256GB. Untuk baterainya 3700 mAh, sudah support power delivery 25 watt dan wireless charging 15 watt. Untuk baterainya 3700 mAh tuh kelihatannya kecil, tapi kulihat lihat dari ukuran yang compact menurutku ini udah wajar. Oke, masuk ke bahasan kamera. Flagship tentu nggak bisa lepas dari kamera. Untuk Samsung S22 ini konfigurasinya ada 3 kamera. Pertama ada 50MP wide yang setara 23mm, dilengkapi dengan dual pixel dan optical image stabilization. Lalu ada tele 10MP setara 70mm, sudah flash detect autofocus, optical image stabilization, dan 3 kali zoom. Dan yang terakhir ada 12MP ultra wide yang setara 13mm, super steady. Ketiga kamera ini perekaman maksimalnya di 8K 24fps atau 4K 60fps. Dan untuk kamera selfie menggunakan 10MP 26mm dengan teknologi dual pixel dan perekaman maksimal 4K 60fps. Aku mau bahas juga untuk bagian kameranya, itu gak sempat direkam di S22 tapi ada dari footage A73, yaitu fitur-fitur di softwarenya. Jadi untuk pengaturan softwarenya harusnya cukup lengkap setara dengan A73, bahkan mungkin lebih lengkap. Nah, di software kameranya sendiri itu ada berbagai pilihan. Pertama, mau ganti-ganti lensa itu bisa sambil pas perekaman. Terus ada mode manual yang itu cukup lengkap, dari shutter speed, dari white balance, dari fokusnya itu bisa diatur semua. Itu bisa jadi pertimbangan karena di seri A tertentu itu ada pro-nya, tapi pro-nya nggak selengkap yang di flagship. Itu bisa jadi pertimbangan. Mungkin itu sih. Jadi walaupun harus diperhatiin nih, walaupun di seri A juga ada triple kamera, tapi belum tentu secara software itu selengkap dengan seri flagship. Nah, di sini aku kasih lihat videonya untuk bagian screen recordnya, untuk bagian interface A73, dan mungkin S22 bisa lebih lengkap lagi. Ini kualitas perekamannya kayak gini. Oke, langsung masuk ke kesimpulan. Menurutku dengan harga 12,999 atau 13 juta ketika video ini direkam,
Samsung S22 ini memang bersaing ketat dengan iPhone 13 mini yang pernah dibahas sebelumnya, dimana pembeda yang kentara itu ada di opsi SIM hybrid. Di S22 itu ada yang otomatis bisa opsi expandable micro SD, single SIM, atau bisa dual SIM. Terus lagi dia punya opsi kamera ada lebih lengkap, ada tele, ada wide, ada ultra wide, yang di iPhone 13 mini gak ada, cuman ada wide sama ultra wide. Lalu baterainya yang lebih besar, ukurannya lebih pas dibanding iPhone 13 mini. Kalau 13 mini itu agak kekecilan sih, buat main game itu agak sulit, tapi kalau buat daily one hand udah perfect di tangan. Nah kalau S22 ini sweet spot, nggak kekecilan pas main game dan juga nggak kegedean untuk dipakai daily one hand gitu. Jadi menurutku yang bisa jadi pertimbangan itu sih, soalnya kalau yang lainnya nggak banyak pilihan HP kecil di varian flagship. Jadi menurutku persaingan ketatnya cuma antara dua ini. Gimana kalian kira-kira pilih iPhone 13 atau Samsung, atau ada pilihan lain di ukuran HP compact? Komen ya.